PG Angkatan 1 Universitas Patimura, Ambon siap melakukan kegiatan praktek UIN 1. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapak, mungkin boleh kita untuk berdoa. Silakan Bapak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu absen dulu ya. Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, berarti menandakan bahwa kalian semua antusias untuk belajar ya, punya ada pembelajaran hari ini. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ya, Ibu mau kasih kuis dulu ya. Kuis ini siapa yang bisa menjawab dengan tepat dan benar, Ibu kasih rewards berupa penambahan poin nilai ya pada materi kita. Untuk kuisnya ya, Ibu kasih pertanyaan saja ya. Pertanyaannya adalah ya, tolong didengar baik-baik supaya nilainya bisa ditambahkan ya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Luar biasa ya, banyak sekali yang mau menjawab ya. Tapi Ibu tunjuk saja ya, untuk yang lainnya boleh ditunjukkan tangannya. Baik, karena hampir semua mau menjawab, Ibu pilih salah satu di antara kalian. Coba Fitri, mungkin bisa jawab kuisnya yang tepat ya Fitri. Baik, jadi kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu barang atau jasa. Nah, di kegiatan ekonomi ada 3. Pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Dan orang-orang yang melakukan produksi itu biasa disebut dengan produksi. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa dari produsen ke biasanya dan melakukan. Dan orang yang melakukan distribusi ini biasa disebut dengan distributor. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Ini adalah kegiatan untuk melayani atau melayani suatu kehidupan suatu barang dan jasa dan orang-orang yang mengkonsumsi ini biasa disebut dengan konsumsi. Baik, terima kasih. Jawaban yang luar biasa. Kita akan melakukannya dari Fitri ya. Untuk yang lainnya mungkin nanti sebelum kita memulai materinya, ya, Ibu mau kasih motivasi dulu. Ya, Ibu bercerita sedikit mengenai 4 buah lilin yang menyala. Ya. Dalam prosesnya ternyata 3 lilin ini mati. Dia hanya ada tersisa 1 lilin saja. Lilin ini adalah dikasih nama adalah lilin impian. Singkat cerita, lilin impian ini ternyata bisa menghidupkan 3 lagi lilin yang problematik. Ya. Lilin yang telah mati ini apa saja? Ya, lilin harapan, lilin cita-cita, dan lilin semangat. Ya, kenapa mereka mati? Karena mungkin prosesnya ada pembelajarannya sudah bosan, sudah jenuh, ya. Tapi apa susah itu tadi? Lilin impian. Ya. Nah, lilin impian ini bisa membangkitkan atau bisa menghidupkan kembali 3 lilin yang sudah mati, ya. Karena dengan impian, ya, kalian bisa kembali semangat, bisa kembali termotivasi untuk belajar. Apa sih impian itu?
demikian adalah harapan kalian untuk diwujudkan setelah kalian nanti selesai mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi pesan ibu, jangan sampai kalian tidak punya mimpi dan pelihara mimpi kalian, sehingga akan menjadi dan akan diwujudkan cita-cita yang selama ini kalian punya. Ya, itu sedikit motivasi supaya kalian tambah belajar, tambah semangat. Ya, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke materi, ya, materi hari ini. Tapi sebelum ibu masuk ke materi hari ini, mungkin ada yang tahu atau ada yang masih ingat materi pekan kemarin apa? Ada? Ya, coba yang belakang. Sistem ekonomi. Tentang sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi ini ada kaitannya atau berkelanjutan dengan materi yang akan dibahas ya pada hari ini. Silakan Najna kita lihat pada tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita, ya. Tolong diperhatikan. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning melalui media video. Di sini peserta didik diharapkan mampu, ya, untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Berikutnya 2, mengidentifikasi, menganalisis pelaku kegiatan ekonomi dengan disiplin, rasa hormat, dan perhatian, serta tekun, tanggung jawab, dan ketelitian. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada materi kita kali ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan sedikit materinya ya. Jadi ini kita akan masuk ke KG 3.3 ya, di mana KG 3.3 ini menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Diikuti dengan KD keterampilannya, yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku dari ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, ini yang harus diperhatikan KD-nya serta tujuan pembelajarannya. Nah, untuk materi sendiri ya, ini adalah materinya. Materi pelajaran di mana di sini kita melakukan analisis mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Ya, jadi untuk materi kali ini para pelaku ekonomi yang pertama adalah makanan konsumsi, yang kedua adalah produksi, yang ketiga dan yang terakhir adalah jadi ini adalah 4 pelaku ekonomi yang akan kita bahas pada materi kita hari ini, ya. Baik, sebelum kita lanjut, ya, ada video yang akan Ibu tampilkan, ya. Jadi nanti kalau sudah Ibu tampilkan videonya, silakan anak-anakku kalian pilih kelompok untuk berdiskusi nanti, ya. Baik, untuk selanjutnya
materinya Ibu akan perlihatkan video ya. Video ini video pembelajaran, silahkan kalian simak. Setelah itu nanti kita bentuk kelompok untuk diskusi. Ya, siap? Siap. Terima kasih. Disimak Kak videonya. Bismillah. Saya akan menjelaskan tentang perilaku manusia dan dalam kehidupan ekonomi. Perilaku manusia adalah keuntungan dalam hidup yang diperoleh untuk hidup sentiasa optimal. Ada perilaku produsen, ya. Apa sih ternyata dari produsen itu apa sih perilakunya? Ya. Selanjutnya ada teori perilaku konsumen. Nah ini merupakan perilaku konsumen. Lihat fungsinya apa sih? Apa kegiatannya? Kemudian ada lagi yang namanya analisis sifat pertama, yaitu sesuai dengan dokumen barang akan memiliki situasi bukan dokumen. Selanjutnya teori perilaku produsen. Ini adalah teori tentang peningkatan bisnis. Teori ini menggunakan validasi tersebut. Akan disimak di video pembelajaran ya. Dari solusi yang tepat, ada output yang tidak mula-mula akan melihat kemudian teori menurut Merupakan dapat dari grafik dengan ada dua produksi yang mengutamakan penjelasan. Produksi ini merupakan berdasarkan pemikiran seperti berikut. Pertama, proses berkarya kedua, pengurangan dampak sosial. Yang ketiga, keputusan bisnis hendaknya diambil dengan pertimbangan dan lingkungan yang timbul. Demikian tentang perilaku konsumen dan kegiatan jajan. Oke, itu ya. Video pembelajaran. Sudah disimak anak-anak? Sudah. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan berikutnya ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, silakan dibentuk kelompoknya. Nak. Ada potensi dasar, yaitu KD3.3 menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Diikuti dengan KD tampilannya 4.3 menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, nah di samping itu kita juga harus perhatikan tujuan pembelajaran yang berlangsung ini apa, ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan
kegiatan ekonomi dan menganalisis peran pelaku dari kegiatan ekonomi. Ya. Selanjutnya, kalian sudah mengamati ya tadi videonya. Nah, terus dengan rasa tanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, silakan kalian boleh berdiskusi dengan teman kelompoknya. Beri waktu 20 menit ya untuk diskusinya. Jadi silakan dimaksimalkan waktunya. Diskusi sama temannya ya. Nah ini masing-masing kelompok diskusi menggali informasi sesuai konsep ya. Yang pertama adalah penyebab dari perbedaan perilaku produsen, konsumen dan produsen, konsumen, distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, kira-kira faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan perilaku produsen dan konsumen itu apa? Yang ketiga, dampak dari masalah yang teridentifikasi dari kegiatan ilustrasi pada video tadi. Terus yang keempat, apa solusi dari masalah yang sudah teridentifikasi? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kelompok? Tidak ada? Baik, silakan diskusi dengan tenang. Kalau tidak jelas, boleh ditanyakan ke ibu. Ya, materinya ibu belum jelas, boleh ditanya. Ada kesulitan? Tidak ada? Kelompok berapa? Ada ya? Ya.
Terima kasih. Baik, kita aplaus dulu. Berikutnya nanti siap-siap untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menyinggung mengenai dampak dari materi yang kita kumpulkan. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak ekonomi adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang berfokus pada indikator makroekonomi dan perakiraan pengaruh proyek pada indikator tersebut bagi negara dan masyarakat. Apa yang terjadi apabila dampak yang terjadi jika salah satu dari kegiatan ekonomi tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik? Yang terjadi dari dampak tersebut yaitu tidak meningkatnya pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesempatan kerja bagi orang lain selain dari perilaku ekonomi itu sendiri, mengurangi hasil dari inflasi, dan ada pun dampak positif yang kita ketahui yaitu terbukanya pasar internasional, kesempatan kerja lebih terbuka, dan devisa negara meningkat. Selain dampak positif, ada pun dampak negatifnya yaitu menimbulkan turunnya harkat martabat, citra kepercayaan, nama baik, dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kerja. Mungkin dari saya dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi kelompok yang lain memberikan tanggapan tentang hasil yang kami sampaikan. Silakan. Ada yang kelompok lain yang ingin memberikan saran atau pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Ada? Ya silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Oke. Baik, untuk kelompok 1 menyampaikan hasil. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 4. Pendapat saya adalah sistem ekonomi tidak dapat dijalankan jika tidak ada para pelaku ekonomi yang terdiri dari produsen, konsumen, dan distribusi pemerintah dan masyarakat luar negeri. Keempat pelaku ekonomi tersebut memiliki peran masing-masing dalam melakukan kegiatan ekonomi. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita aplaus dulu. Ada lagi? Kelompok lain? Sudah ada? Tidak ada? Oke, ada ternyata dari kelompok. Oke, untuk kelompok 5. Silakan. Ya silakan kelompok 5. Berikan tanggapannya atau sarannya atau pertanyaan. Bagaimana? Ada tanggapan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tanggapan dari kelompok kami yaitu perilaku produsen tidak terlepas dari kegiatan menambah faedah suatu barang atau menciptakan barang atau jasa baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi suatu kebutuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 5. Beri aplaus. Oke, dari kelompok lain tidak ada yang memberi saran? Oke, sekian dari kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok selanjutnya kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya, kelompok 3. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kelompok yang 3 nanti anggotanya kalau ada pertanyaan silakan jawab ya. Baik, saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan konsumen dan produsen. Akan dibacakan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ini terdiri atas 1. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi antara lain tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, serta ketersediaan barang dan jasa. 2. Tingkat pendapat. Pada umumnya, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. 3. Tingkat harga
Baik, mungkin dari setelah saya membacakan hasil diskusi kami, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat. Dipersilakan. Atas penghormatan yang sudah diberikan, saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan sedikit tambahan tentang perbedaan pola konsumsi tiap orang tidak hanya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, tingkat pendidikan dan pengetahuan, kondisi tempat dan iklim, jenis pekerja, tingkat peradaban bangsa, kebiasaan dalam kondisi sosial budaya masyarakat, tinggi rendahnya harga barang dan jasa, selera yang sedang berkembang di masyarakat. Sekian. Terima kasih atas pendapat dari kelompok 2. Mungkin masih ada yang ingin memberikan pendapatnya. Silakan. Baik, saya dari kelompok 5 akan memberikan pendapat. Menurut kami, konsep dasar perilaku konsumen menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha untuk mencapai utilitas atau utility yang maksimal dari pemakaiannya benda yang dikonsumsinya. Utilitas itu ialah derajat seberapa besar sebuah barang atau jasa dapat memuaskan kebutuhan seseorang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Dari kelompok lain masih ada yang ingin memberikan tanggapannya? Baik, tidak ada. Terima kasih atas semua tanggapan yang telah diberikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 3. Untuk selanjutnya, ya, kita sudah berdiskusi sama kelompok, ya. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan penguatan, ya. Di sini dari masalah yang akan kita bahas. Baik, anak-anak, setelah kalian berdiskusi bersama kelompoknya, sekarang kita masuk ke kesimpulan tiap kelompok, ya. Jadi masing-masing kelompok silakan membuat kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi. Mungkin ada yang sudah bisa menyampaikan kesimpulannya, silakan, ya. Ya, kita beri kesempatan kelompok 5, ya. Ya, silakan kelompok 5 bacakan kesimpulannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya guna untuk membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Yaitu kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, pelaku ekonomi merupakan pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 pelaku, yaitu rumah tangga, perusahaan, masyarakat, dan negara. Setiap pelaku ekonomi ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, atau distributor. Ketiga, konsumsi. Konsumsi diartikan sebagai kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Keempat, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Kelima, distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk mengalurkan barang dan jasa-jasa dari produsen kepada konsumen. Baik, terima kasih kesimpulan dari kelompok 3. Kelompok berapa? Ya, silakan kelompok. Berapa ini? Kelompok 2. Oke, kelompok 2, silakan. Terima kasih kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pelaku kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka juga untuk memperoleh barang dan jasa. Besaran dari barang dan jasa tersebut hingga terjadi transaksi atau penggunaan. Pelaku ekonomi adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Terima kasih. Itu ya kesimpulan dari kelompok 2. Baik, kita berikan waktu silakan. Nah, sekarang kita perhatikan
ekonomi. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan evaluasi ya. Ibu mau lihat sejauh mana kemampuan kalian dalam menyerap ya materi yang Ibu berikan. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan materinya dan kalian antusias untuk memperhatikan dan Ibu tanya lagi, sudah paham belum? Sudah paham, Ibu mau lihat bagikan lembar evaluasi ya. Lembar evaluasi ini silahkan kalian jawab ya. Nanti pekan depan mungkin ketua kelas boleh dikumpul ya. Boleh dibagikan ketua kelas untuk evaluasinya? Silakan. Jangan lupa dijawab ya. Dan pertanyaannya di situ adalah mengenai kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3, sebutkan. Terus yang kedua jelaskan pengertian produksi, konsumsi dan distribusi. Dan yang keempat, apa tujuan dari produksi, konsumsi dan distribusi. Jadi kalian boleh menjawabnya nanti setelah itu kumpul di WA group, ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kasih kesimpulan, ya. Kesimpulan materi hari ini yaitu kegiatan ekonomi suatu negara ini dipromosikan oleh semua pihak, ya. Mereka inilah yang disebut peran pelaku ekonomi. Karena perannya tersebut, perekonomian suatu negara itu bisa berputar. Tanpa ada peran dari keempat komponen ini, perekonomian negara itu tidak akan bisa berputar. Ya, nah partisipan ekonomi adalah orang atau kelompok yang ikut serta dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu promosi, ya, baik itu produksi, distribusi maupun konsumsi. Ya, jadi peserta ini bisa perorangan, pemerintah atau organisasi. Ya, ini kesimpulan dari materi hari ini. Ya, ada pertanyaan? Ibu rasa sudah tidak ada ya? Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan ya lembar refleksi siswa. Jadi ini lembar refleksi siswanya Ibu sudah serahkan, Ibu sudah kirim di WA ya, WA group. Ya, jadi Ibu nanti bagikan untuk kolektif saja.